adik-adik, ketemu lagi nih sama kakak. Kak siapa? Betul banget, Kak Keisha. Apa kabarnya nih adik-adik semuanya? Wah, puji Tuhan luar biasa. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Jangan apa? Jangan makan, minum, main. Kita harus ikuti ibadah ini seperti kita beribadah di gereja adik-adik. Jangan lupa ajak siapa? Ajak mama, papa, kakak, adik, siapapun yang ada di sana untuk kita beribadah bersama-sama. Tema kita minggu ini adalah Forget the Past. Tentang kisah pemungut cukai menjadi murah hati. Bible fact, apa itu pemungut cukai? Pemungut cukai adalah petugas pajak dan merupakan salah satu jenis pekerjaan di masyarakat Yahudi yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi. Kira-kira siapa ya pemungut cukai yang murah hati itu? Makanya adik-adik harus ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh agar kita semua dapat pengurapan dan berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Adik-adik, siapkan hati dan pikiran kalian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Bapa. Hanya nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Let's pray and worship. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Luar biasa. Luar biasa. Gimana kabarnya Kak Kia? Luar biasa dong Kak. Luar biasa ya. Wah, kita sekarang ada teman baru nih Kak. Ada teman baru nih Kak. Siapa Kak? Boleh dikenalkan? Ayo, perkenalkan. Shalom teman-teman, nama aku Jasmine, kelas 4. Hai Jasmine. Hai Jasmine. Hai. Yuk, sekarang yang mau memuji dan menyembah Tuhan, kita bangkit berdiri dulu. Ya adik-adik bangkit berdiri ya. Sekarang kita mau nyanyi lagu Kasih. Ya, gerakin badannya ya, tepuk tangannya. Katakan kasih, pakai gerakan. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi katakan kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Katakan sekali kasih. Pakai gerakan ya adik-adik di rumah. Kasih Itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. seperti kasih. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi katakan. Seperti kasih Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih semangat adik-adik yang di rumah? Masih dong Masih. Kak. Yuk sekarang kita tes dulu deh Kak. Siapa nih Kak? Yel-yel Kak. Yel, boleh Kak? Yel. Coba. Tepuk sahabat Yesus. Prof. Itu Yesus. Halo Yesus. Dekat Yesus. Asik. Kurang luar turun Kak tadi biasa. asiknya. Oh asiknya kurang turun bawah. Kak. Coba sekali lagi Sekali Kak. lagi. Ya Kak. Ya. Tepuk sahabat Yesus. Prof. Itu Yesus. Halo Yesus. Dekat Yesus. Sampai bawah ya. Asik. Asik luar biasa. Semangat banget Kak. Iya. Sekarang adik-adik boleh kembali duduk. Yuk kita mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Kita mau dengerin firman Tuhan. Sikap baik buat Tuhan. Tepuk tangannya, tutup matanya. Angkat suara kita buat Tuhan. Katakan aku
Engkau selalu ada Tuhan bersama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan ya Bapa firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Bapa buat kakak-kakak ya Bapa yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah ya Bapa agar itu sesuai dengan isi hati-Mu, itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berikanlah ya Bapa bibir yang terus ya Bapa sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Pasti dalam keadaan yang bersuka cita ya. Dan kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Nah, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Tiba saatnya untuk kita belajar firman Tuhan. Kakak mau kasih tahu nih, judul firman Tuhan kita kali ini adalah pemungut cukai yang menjadi murah hati. Kira-kira kalian sudah tahu belum tokoh yang kakak maksud ini? Kalau belum tahu, kakak kasih tahu lagi ya ciri-ciri dari orang ini. Ia adalah seorang yang kaya. Ia memiliki tubuh yang pendek. Dan tadi pekerjaannya sudah kakak bilang ya di awal, dia adalah seorang pemungut cukai. Siapakah dia? Ada yang tahu? Ya betul, dia adalah Zakheus. Nah, yuk adik-adik sama-sama buka Alkitab kalian. Kita buka di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nanti setelah ini adik-adik bisa baca keseluruhan ayatnya ya. Kakak akan bacakan dulu di ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Judul perikopnya adalah Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya yang pendek. Nah, tadi kakak katakan bahwa Zakheus ini adalah seorang yang kaya. Tetapi banyak orang yang tidak suka sama Zakheus karena pekerjaannya adik-adik. Karena dia berbuat curang melalui pekerjaannya. Nah, pekerjaannya adalah pemungut cukai atau bisa kita bilang pemungut biaya pajak dari masyarakat. Nah, tetapi kecurangan Zakheus adalah ketika ia menjalankan pekerjaannya, seringkali ia menagih lebih banyak dari yang seharusnya orang itu bayarkan. Nah, sehingga ia menjadi seorang yang kaya tetapi tidak disukai banyak orang adik-adik. Suatu ketika Tuhan Yesus sedang berjalan untuk mengajar, untuk memberitakan kabar kebenaran firman Tuhan, Zakheus mengetahui bahwa di situ ada Tuhan Yesus. Nah, dia juga sudah mendengar nih adik-adik tentang Yesus, bahwa Yesus adalah orang yang banyak membuat mukjizat. Orang yang memberitakan hal-hal kebenaran firman Tuhan. Sehingga banyak yang mengikuti Yesus. Ia menjadi penasaran. Dia mau lihat seperti apa sih sebenarnya Yesus itu. Nah, tetapi karena banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus dikelilingi oleh banyak orang, ia kesulitan untuk melihat Tuhan Yesus adik-adik. Dia sudah berusaha untuk lompat-lompat, berusaha untuk jinjit-jinjit untuk melihat, untuk supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Tetapi karena tubuhnya yang pendek, ia tetap tidak berhasil. Nah, ia mencari-cari cara. Kira-kira gimana ya caranya? Aku harus melihat seperti apakah Yesus itu. Dia punya ide adik-adik. Dia memutuskan untuk berlari lebih dulu mendahului Yesus dan kerumunan orang banyak itu. Lalu ketika ia sudah berada jauh di depan orang-orang itu, ia naik ke atas pohon ara. Di atas pohon ara ia menanti-nantikan Tuhan Yesus lewat di depannya. Nah, betul saja ketika Tuhan Yesus dan kerumunan orang banyak itu berjalan,
ia melewati pohon ara di mana ada Zakheus di atasnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak melewati begitu saja, melainkan Tuhan Yesus berhenti di situ dan melihat ke atas, melihat ada siapa? Zakheus sedang menunggu Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat Zakheus di atas pohon tersebut, Tuhan Yesus minta untuk Zakheus turun. Tuhan bilang gini adik-adik, Zakheus turunlah karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Mendengar hal tersebut, Zakheus terkejut, kaget. Siapakah aku ini sampai Tuhan mau ke rumahku? Nah, tetapi dia turun dan ia dengan sukacita menerima kedatangan Tuhan Yesus ke rumahnya adik-adik. Namun orang-orang banyak yang mengetahui Zakheus bilang gini, Tuhan, kenapa engkau mau pergi ke rumah orang berdosa ini? Ya tadi ya kakak bilang di awal bahwa banyak yang gak suka oleh Zakheus ya adik-adik. Sehingga orang-orang juga bilang gitu ke Tuhan, Tuhan kenapa engkau pergi ke rumah orang berdosa ini? Ketika mendengar hal itu adik-adik, Zakheus tersadar bahwa selama ini yang ia lakukan adalah hal yang salah. Ia melakukan dosa. Yuk kita lihat sama-sama di ayat yang ke-8. Ini yang dilakukan oleh Zakheus ketika ia sadar bahwa ia berdosa, ia harus diampuni. Kakak bacakan ya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ketika Zakheus menyadari bahwa selama ini yang ia lakukan adalah hal yang salah, ia bilang bahwa Tuhan, setengah dari hartaku akan aku berikan kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada orang yang aku rampas hartanya akan aku kembalikan Tuhan 4 kali lipat. Nah, kira-kira Tuhan Yesus mendengar hal ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan ya adik-adik? Ya, Tuhan Yesus meresponi penyesalan yang telah dikatakan oleh Zakheus. Tuhan Yesus bilang gini di ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ternyata Tuhan Yesus mengampuni Zakheus. Tuhan Yesus melihat bahwa Zakheus menyesal telah melakukan hal-hal yang tidak benar selama ini. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan kali ini kita juga belajar loh dari Zakheus bahwa mungkin atau pasti ya kakak dan kalian pasti selalu melakukan kesalahan, melakukan dosa, atau bahkan kemarin kalian melawan mama atau papa, atau sebelum ibadah ini kalian berantem sama adik atau kakak rebutan mainan gitu ya. Tetapi ketika kita sadar bahwa itu adalah hal yang salah dan kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan dengan penuh kasih akan tetap mengampuni kita. Tetapi bukan hanya dengan kata-kata loh adik-adik, seperti yang Zakheus lakukan. Ia membuktikan pertobatannya, ia membuktikan penyesalannya, dan ia melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa ia benar-benar menyesal dan ingin bertobat. Ya, ia memberikan setengah hartanya, itu yang dia lakukan. Ia memberikan setengah hartanya dan ia mau menggantikan 4 kali lipat dari orang yang pernah ia rampas hartanya. Begitupun kita. Ketika kita sadar bahwa kita melakukan hal yang salah, kita berdosa di hadapan Tuhan, kita datang minta ampun sama Tuhan, tapi kita juga harus ada bukti yang kita lakukan, yaitu kita tidak akan melakukan kesalahan ataupun dosa yang sama lagi. Itu adalah bukti pertobatan yang sesungguhnya, tidak mengulangi kesalahan yang sudah kita tahu bahwa itu salah dan dosa di hadapan Tuhan. Siapa yang mau belajar untuk datang kepada Tuhan dan menyadari kesalahan kita?
Kita semua mau ya, tetapi bukan hanya melalui kata-kata tetapi juga perbuatan kita. Bukti bahwa kita benar-benar menyesali dan minta ampun sama Tuhan. Kita tidak akan melakukan kesalahan dan dosa yang sama lagi. Amin. Adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kita kali ini. Kalian boleh tutup Alkitabnya, kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau Tuhan Roh Kudus untuk selalu mengingatkan ketika kami melakukan hal yang salah, kami melakukan dosa di hadapan Tuhan, supaya kami boleh diingatkan dan kami boleh datang kepada Tuhan untuk minta ampun. Tetapi Tuhan, tolong mampukan kami juga supaya kami tidak melakukan kesalahan dan dosa yang sama lagi, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Shalom Shalom, pengumuman Kids kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah dan tutup ibadah hari ini, kakak minta semuanya yuk kita bangkit berdiri yang ada di rumah, papa, mama, tante, opa, oma yang beribadah hari ini. Kita mau tutup ibadah, kita mau terima berkat, kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan hari ini kami bisa beribadah, kami bisa memuji menyembah Tuhan, kami belajar firman Tuhan dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sekarang kami mau selesai ibadah kami Tuhan. Sebelum kami selesai, biar berkat Tuhan melimpah atas setiap kami, atas setiap adik-adik, keluarga, papa mama di rumah yang hari ini menyaksikan tayangan ibadah minggu ini Tuhan. Kami berdoa biarlah berkat kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna diberkati berlimpah-limpah dalam hidup setiap mereka. Kemanapun mereka melangkah Tuhan sertai, Tuhan jagai. Hidup mereka, pendidikan mereka, sekolah mereka diberkati Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang penuh hikmat daripada Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, diberikan kesehatan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.